Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di doa pagi di GMM Peak. Itu semua karena anugerah Tuhan Bapak Ibu. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kesempatan yang sangat indah dalam setiap pribadi kami. Izinkan kami untuk menyembah-Mu, memuji nama-Mu ya Bapa. Bertatalah dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Terima kasih. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, amin. Besar anugerah-Mu ya Tuhan. Oh, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, amin. Melimpah kasih-Mu ya Tuhan, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari tolong dari awal Bapak Ibu. Aku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri, amin, menghadap tahta-Mu Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup, amin. Dalam segala kelimpahan Kami layak untuk melayani-Mu ya Tuhan. layak Amin. untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sekatakan besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar, dengan segenap hati katakan, besar anugerah-Mu, amin. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan semakin hari, amin Tuhan, semakin bertambah. Besar sekali katakan semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari katakan, buka suaramu Bapak Ibu, sembah Tuhan. Kami sembah, kami muliakan, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak disembah. Tuhan kami Yesus, Juru Selamat kami, haleluya. Kami angkat hati kami, menyembah-Mu Tuhan, sumber kehidupan. Oh haleluya, katakan kami
menyembahmu, kami sembahmu ya Tuhan, kami serukan namamu. Oh Bapa kami, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuja. Tuhan kami Yesus, Tuhan kami Yesus. Kau angkat hati kami menyembahmu. Haleluya, haleluya. Dan katakan dengan segenap hati Bapak Ibu, besar anugerahmu. Katakan, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu Tuhan, Berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar. Dengan segenap suara katakan, besar anugerahmu, kamu berlimpah bagi kami, berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu semakin hari. Kemuliaan-Mu ya Tuhan. Amin. Aduh, sekali katakan, semakin hari katakan. Amin. Oh haleluya. Oh besar anugerahmu. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami akan merenungkan setiap firman untuk mengubahkan hidup kami. Oh haleluya. Oh. Mari katakan Bapak Ibu dengan setulus hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi katakan, oh haleluya. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita ulang dari awal dengan segenap hati. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwa kami. Kami memuliakan nama-Mu. Amin.
Dengan segenap jiwaku katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Dengan segenap hati katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali katakan, ku renungkan firman-Mu, amin, siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali katakan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, sudah berapa lama saudara mengenal Tuhan Yesus? Sudah berapa lama saudara Kristen? Setiap kita tentu berbeda-beda jawabnya. Pagi hari ini mari kita renungkan, setelah sekian lama kita menjadi Kristen, mengaku percaya, apakah iman kita sudah tumbuh? Apakah kita sudah dewasa rohaninya atau bagaimana? Ya, mari kita renungkan hal ini. Saudara, mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, ajari kami untuk mengerti seberapa jauh kami telah melangkah. Seberapa jauh kami sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Ajari kami untuk sadar dan peka akan keadaan kami ini Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh ke depan sesuai kehendak Tuhan, sesuai rencana Tuhan. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan, kapan kita mulai mengaku percaya kepada Tuhan Yesus? Tentu ada yang jawabannya masih baru, Pak. Tapi tentu ada yang jawabannya sejak puluhan tahun yang lalu. Bahkan sudah membaca Alkitab puluhan kali. Iya, benar. Tetapi, saudara, semua itu tidak mencerminkan, belum tentu mencerminkan kedewasaan rohani. Karena ada banyak orang sudah lama ke gereja, tapi faktanya tidak semua dewasa rohani. Ada yang rajin beribadah, tapi ternyata mudah tersinggung. Nah, ternyata rapuh. Rajin doa puasa dan sebagainya, tapi mudah tersinggung.
tapi gampang ngambek. Ada yang sudah melayani lama, tapi tidak tahan uji. Bahkan ada yang hafal ayat banyak sekali, tetapi tidak mempraktekannya. Aneh kan, saudara? Mengapa demikian? Karena kedewasaan rohaninya tidak terukur dari lamanya kita menjadi Kristen atau apa yang kita lakukan, kegiatan di gereja itu. Ya, makanya kedewasaan rohani kita harus mengerti pagi ini bahwa kedewasaan rohani itu yang pertama dimulai dari kerendahan hati. Percuma seseorang jadi pendeta sekalipun, pengkhotbah hebat sekalipun, ternyata mudah tersinggung. Nah, itu menunjukkan bahwa jiwanya rapuh sekali. Ya, tidak beda dengan orang yang tidak beriman. Malahan orang dunia kadang-kadang lebih sabar. Nah, jadi dimulai dari kerendahan hati. Makanya dalam Roma pasal 12 ayat 3, Rasul Paulus menulis demikian. Janganlah kamu menganggap dirimu lebih tinggi daripada yang patut kamu sangka. Ya, jangan. Supaya kita semua rendah hati. Kedewasaan rohani dimulai dari kerendahan hati. Bukannya aku sudah tahu banyak, aku sudah senior, aku sudah dekat Tuhan. Tetapi ternyata rapuh. Tanda orang yang belum dewasa rohani itu adalah ia mudah tersinggung. Ia mudah sekali menghakimi, merasa benar. Ia merasa paling benar, merasa berhak untuk menghukum seseorang. Tetapi tanda orang yang dewasa rohaninya itu malah sederhana. Rendah hati, tidak suka pamer. Jam mahal dipamer-pamerin, kan itu tanda jiwanya rapuh sebenarnya. Mobil mewah dipamer-pamerin, bangga dengan mobil mewah, bangga dengan jabatannya. Wah, itu sangat kekanak-kanakan. Itu sangat tidak bertumbuh imannya. Ya, jalan di tempat. Yang kedua, dewasa rohani itu terlihat bagaimana caranya seseorang meresponi masalah. Kalau ada masalah, perhatikan bagaimana respon kita itu. Anak kecil selalu berkata begini, kenapa aku ya Tuhan? Kenapa aku mengalami begini? Nah, itu masih gak apa-apa. Tapi kalau terjadi masalah, marah-marah menyalahkan Tuhan. Nah, responnya apa itu? Itu tidak dewasa. Ditipu temannya yang disalahin Tuhan. Kan begitu. Ya. Orang dewasa rohani pertanyaannya beda, saudara. Kalau ada masalah, bukan kenapa gini Tuhan, bukan gitu. Tapi Tuhan, apa maksud dari semua ini? Apa yang harus kulakukan? Apa yang ingin kau ajarkan melalui masalah ini? Ada pelajarannya, saudara. Ya. Jadi tantangan, tekanan, masalah rumah tangga sekalipun, atau masalah dalam pelayanan, itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membentuk karakter kita supaya dewasa rohani. Itulah sebabnya bagi para pelayan Tuhan, jangan mudah tersinggung. Matikan egomu itu. Ya, kalau enggak, kamu enggak dewasa. Ciri orang tidak dewasa itu sering ribut dengan sesamanya, memaksakan kehendaknya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain, karena setiap orang pertumbuhan rohaninya beda. Jangan kita memaksa orang lain seperti kita. Kita pun kalau mau dipaksa seperti senior kita bagaimana? Gak bisa kan? Pertumbuhan itu harus natural di dalam Tuhan. Harus tulus. Ya. Semua yang terjadi dalam hidup kita ini bukan supaya kita hancur. Supaya kita memenangkan segala perkara untuk kemuliaan Tuhan. Karena penderitaan itu menghasilkan ketekunan loh, saudara. Ketekunan menghasilkan tahan uji.
Dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Roma pasal 5 ayat 3-4. Saudara, orang yang dewasa rohaninya tidak lari dari masalah, tetapi membuka hati untuk dididik oleh Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau pasti ada maksud. Aku berserah kepadamu. Mestinya begitu, ya. Nah, yang ketiga, dewasa rohani berarti seseorang itu cirinya mengutamakan firman Tuhan, bukan mengutamakan perasaannya. Banyak orang tidak dewasa, yang penting perasaannya, aku sakit hati pokoknya. Orang itu harus pergi dari sisiku. Waduh, itu mengutamakan perasaan. Tapi orang yang dewasa rohani sangat objektif sesuai fakta. Kalau orang tidak mau bertobat, ya dijauhkan saja. Kalau mau bertobat harus diterima sesuai firman Tuhan. Kan begitu. Bagi saudara yang sudah buat dosa besar, bertobat. Bertobat bukan dengan mulut. Seandainya saudara seorang bendahara yang tidak jujur, kan saudara tahu itu salah. Kalau saudara merasa bendahara terus tidak jujur salah, ya saudara mengundurkan diri. Minta ampun, ya diampuni. Tapi saudara jangan punya keinginan, aku tetap mau jadi bendahara ya. Oh, itu belum bertobat namanya. Itu namanya tidak bertobat. Kalau bertobat itu tahu diri. Aku memang tidak mampu jadi bendahara yang jujur. Aku sudah buat salah. Pantaslah aku diusir. Nanti aku belajar lagi. Kan begitu, di suatu perusahaan sudah dipecat, ya sudah. Jangan ngotot mau masuk lagi. Sudah salah, gak bisa dipercaya, ya sudah. Buktikan kau bertobat. Kalau bertobat tuh, ya aku memang tidak bisa dipercaya, ya sudah. Aku ke tempat lain. Belajar lagi yang benar. Kan begitu. Banyak orang itu sudah salah ya, tidak mau ngakui salahnya. Ngaku cuma di mulut. Perbuatan tetap sama. Sikap tetap sombong. Tidak merendahkan diri. Udah salah itu merendahkan diri, tahu diri. Ya, diapain saja, diam saja, namanya juga salah. Bayar harga. Kalau kau mencuri, kembalikan curianmu itu. Kalau kau merugikan hak orang lain, kamu mesti bayar harga. Itu namanya pertobatan. Kalau bukan, berarti bukan pertobatan. Kalau tidak demikian, sama dengan kita orang berdosa. Sudah ditebus Tuhan Yesus, kita jadi berhutang, harus bayar harga. Bukan hutang uang, hutang terhadap Tuhan Yesus supaya kita setelah ditebus tidak buat dosa lagi. Kan begitu. Kalau imannya mau bertumbuh, begitu, ya. Jangan pakai perasaan sebagai dasar utama. Dasar utamanya harus firman. Kalau perasaan kita mengatakan, aku takut Tuhan, tapi firman Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertaimu. Kan begitu kan? Perasaan kita sering berkata, aku tidak sanggup Tuhan, tapi firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung. Kan begitu kan? Aku berkata, kadang-kadang ini yang paling berat nih. Mengampuni itu berat Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, kamu harus mengampuni sebab Kristus sudah mengampuni kita. Waktu kita masih berdosa loh. Kan begitu ya. Dewasa rohani itu kelihatan dalam ketaatannya terhadap firman Tuhan. Taat apa enggak orang ini terhadap firman Tuhan? Begitu. Amin ya saudara ya. Mari kita belajar untuk dewasa. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk didikan Tuhan di pagi hari ini. Kami semua mohon ampun jika ada hal-hal yang belum berkenan. Tapi kami tahu Tuhan, kami belum dewasa. Biarlah Tuhan sendiri yang mendidik, menegur kami, menghajar dengan keras agar kami menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja GMM, gereja mula-mula. Kami percaya Tuhan sangat berkenan untuk gerejamu ini Tuhan. Untuk pemimpin jemaat, untuk pelayan Tuhan, untuk umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.